Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi MS. Saya akan menampilkan hasil presentasi mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Baiklah, saya akan menampilkan materi tentang menjelaskan dan menguraikan konsep birokrasi. Yang pertama yaitu konsep birokrasi. Birokrasi adalah sistem organisasi dan administrasi yang kompleks dan formal yang digunakan dalam pemerintahan, perusahaan, dan organisasi lainnya. Konsep birokrasi melibatkan aturan, prosedur, hierarki, dan tugas yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini beberapa materi tentang konsep birokrasi yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu struktur hierarki. Adalah birokrasi memiliki struktur hierarki yang terdiri dari tingkatan, jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Setiap tingkatan memiliki wewenang yang ditentukan dan harus melaporkan kepada atasan mereka. Yang kedua yaitu pembagian tugas. Adalah birokrasi membagi tugas dan tanggung jawab kepada individu atau unit kerja yang spesifik. Setiap anggota birokrasi memiliki peran dan tanggung jawab tertentu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua itu aturan dan prosedur. Adalah birokrasi berdasarkan pada aturan dan prosedur yang jelas. Aturan ini digunakan untuk mengatur kegiatan organisasi, menentukan tugas dan tanggung jawab, serta mengatur hubungan antara anggota birokrasi. Yang keempat itu spesialisasi. Adalah birokrasi mendorong spesialisasi dalam pekerjaan. Setiap anggota birokrasi memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tugasnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Yang kelima yaitu impersonalitas. Merupakan birokrasi mengutamakan keputusan dan tindakan yang didasarkan pada aturan dan prosedur, bukan pada preferensi pribadi atau hubungan personal. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu pengawasan. Adalah birokrasi memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan tepat. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan atau unit kontrol yang ditunjuk. Yang ketujuh itu efisiensi. Adalah birokrasi bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan aturan dan prosedur yang jelas, birokrasi dapat menghindari keputusan yang tidak efisien atau adanya penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan yaitu resistensi terhadap perubahan. Merupakan birokrasi cenderung memiliki resistensi terhadap perubahan karena adanya kecenderungan untuk mempertahankan status quo. Hal ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Materi konsep birokrasi ini penting untuk dipahami karena birokrasi dapat mempengaruhi kinerja organisasi, efisiensi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia juga mengikuti konsep yang sama dengan birokrasi pada umumnya. Namun ada beberapa karakteristik khusus yang dapat ditemukan dalam birokrasi di Indonesia. 1. Sentralisasi. Adalah birokrasi di Indonesia cenderung sentralistik dengan keputusan penting seringkali diambil oleh pemerintahan pusat. Ini dapat menghambat partisipasi dan inisiatif dari tingkat bawah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu korupsi. Adalah birokrasi di Indonesia juga sering dikaitkan dengan korupsi. Praktek korupsi dapat terjadi di dalam bentuk suap atau pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat birokrasi untuk memperlancar proses administrasi atau memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga yaitu lambat dan burokratis. Adalah birokrasi di Indonesia seringkali dianggap lambat dan burokratis dalam penyelesaian prosedur atau proses administrasi. Hal ini disebabkan oleh aturan dan prosedur yang rumit serta kurangnya. Yang keempat yaitu nepotisme. Birokrasi di Indonesia juga sering dikaitkan dengan praktik nepotisme, di mana pejabat birokrasi memberikan keuntungan atau posisi kepada anggota keluarga atau orang-orang terdekat mereka tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi. Meskipun ada beberapa tantangan dalam birokrasi di Indonesia, pemerintahan terus berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Baiklah, itulah materi dari saya. Kalau ada salah dan nyakal, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.